Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naya Syawalita. Perkenalkan, nama saya Najira Sadrina Yusbia dari kelas 11 IPS 5. Nama saya Nisa Siti Rizkia dari 11 IPS 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rausan Karif dari 11 IPS 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Rasya Amelia dari kelas 11 IPS 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifan Nur Inara dari IPS 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikmal Dia Fawazi. Nama saya Samuel Leonard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanzi, kelas 11 IPS 5. Pada abad 19, Kesultanan Turki Ottoman yang berlokasi di Asia Barat Daya, wilayah kekuasaannya meliputi negara-negara Balkan yang terdiri dari Yugoslavia, Albania, Yunani, Bulgaria, sebagian besar Rumania, sebagian negara Arab, dan beberapa bagian dari Arab Saudi. Kesultanan Ottoman mengalami kemunduran, terutama pada masa pemerintahan Sultan Hamid II. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya. Yang pertama ada faktor internal. 1. Stagnasi ekonomi. 2. Kegagalan memodernisasi. 3. Ekonomi perang. 4. Mandeknya inovasi dalam bidang militer. Kelima, rapuhnya birokrasi pemerintahan dan pendekatan militer. Yang keenam, berkembangnya nasionalisme berbasis etnis keagamaan. Negara-negara barat bersaing menjadi kekuatan ikut melemahkan Ottoman. Wilayah-wilayah yang dikuasai Ottoman, namun untuk itu Rusia mendukung gerakan bangsa-bangsa di Balkan melawan pendudukan Ottoman. Inggris, Ottoman yang tetap kuat diharapkan dapat membantu. Apapun sejak masa Napoleon Bonaparte, Prancis memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Afrika Utara, Anatolia, dan Rumania, serta mendukung penduduk di ketiga wilayah tersebut untuk melawan Ottoman. Selanjutnya, banyak penduduk Austria kemerdekaan terhadap Barentries Slavia. Ottoman di wilayah-wilayah Slavia di Balkan akan dilakukan oleh warga Slavia di Austria terhadap Austria. Terima kasih. Era nasionalisme, Utsmania muda dan Turki muda. Secara garis besar, gerakan nasionalisme Turki berjalan dalam dua fase yang saling berkaitan. Gerakan nasionalisme fase pertama dilatar belakangi oleh dua kenyataan berikut. Pertama, adanya kesadaran akan kemunduran Ottoman di berbagai bidang, adanya kekhawatiran bahwa satu persatu wilayah kekuasaan Ottoman, termasuk seluruh wilayah Anatolia, dikuasai oleh kekuatan-kekuatan Eropa. Gerakan nasionalis fase pertama bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Ottoman sebagaimana terjadi pada masa-masa keemasannya di bawah Sultan Sulaiman I tahun 1494 sampai dengan 1566 dan Sultan Selim I tahun 1565 sampai 1520. Caranya dengan mengadaptasi ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem pemerintahan dari Barat, serta meninggalkan pola-pola pemerintah yang kolot dan konservatif. Abad 17, kaum intelektual reformis Ottoman menyadari perlunya pembaruan dalam struktur politik, ekonomi, dan militernya. Namun, sikap konservatif dan absolut sultan menghambat reformasi. Reformasi baru bergulir pada tahun 1839 sampai 1876 melalui gerakan Tanzimat, bahasa Turkinya reorganisasi. Kaum intelektual reformis menganggap Tanzimat tidak cukup mendasar. Hal ini yang mendorong lahirnya gerakan Utsmani muda pada tahun 1865 sampai dengan 1878. Utsmani muda tetap mempertahankan ekosistensi kekaisaran tetapi menuntut modernisasi ala Eropa. Salah satunya bentuknya ialah pembentukan pemerintah konstitusional yang berakar pada ajaran agama Islam. Pada tahun 1876, Sultan Abdul Hamid II menerima gagasan Utsmani muda tersebut dengan menegaskan konstitusi Ottoman pada tahun 1876.
Ini merupakan konstitusi pertama Ottoman sekaligus menjadi awal dari era konstitusi pertama. Karena dianggap membatasi kekuasaannya, Sultan menghapus konstitusi dan membubarkan parlemen pada tahun 1878. Cita-cita Utsmani Muda diteruskan oleh organisasi Turki Muda. Menjelang akhir abad ke-19, Turki Muda merupakan sebutan untuk koalisi beragam kelompok reformasi, baik dari kalangan sipil maupun militer. Turki Muda memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai berikut. 1. Menyelamatkan Turki dari keruntuhan dengan mengadakan reorganisasi pemerintahan yang lebih modern. Kedua, mengembangkan semangat nasionalisme di Turki. Ketiga, mengadakan perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya. Keempat, mengadakan pembaruan organisasi pemerintahan. Kelima, menyatukan Turki ke dalam satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara. Salah satu faksi utama adalah Komite untuk Pemersatuan dan Kemajuan atau Committee of Union and Progress atau CUP. CUP bermula pada tahun 1889 ketika kelompok mahasiswa Kedokteran Imperial Medical Academy di Istanbul bersekongkol menggulingkan Sultan Abdul Hamid II. Karena persekongkolan ini diketahui, para aktivisnya melarikan diri ke Paris dan mendirikan CUP. Visi dari CUP adalah reformasi ala Eropa di bawah sebuah pemerintahan yang tersentralisasi dan melawan semua bentuk pengaruh asing. Materi 3 era nasionalisme kedua, Perang Dunia I 1914 sampai 1918. Pada Perang Dunia I, Ottoman bersekutu dengan Jerman yang tergabung dalam blok sentral. Ottoman sempat meraih kemenangan gemilang di semenanjung Gallipoli di bawah pimpinan musuh Kemal pada 1915 sampai 1916. Namun, serangan masif pasukan sekutu yang didukung kaum revolusioner Arab memaksa Ottoman menyetujui gencatan senjata Mudros pada 30 Oktober 1918. Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ottoman menyerahkan Gyeonggi di Hejaz. 2. Sekutu menduduki sela-sela strategis yang sebelumnya dikuasai Ottoman yaitu Dendrolis. 3. Sekutu berhak menduduki 6 provinsi timur di Anatolia dan menguasai setiap titik strategis apabila terjadi ancaman terhadap sekutu. 4. Angkatan bersenjata Ottoman diturunkan statusnya dari siaga tempur ke posisi sebelum perang atau disebut dengan istilah demobilisasi. 5. Pelabuhan-pelabuhan Ottoman, jalur kereta api, serta titik strategis lainnya bebas digunakan untuk kepentingan sekutu. 6. Di Kaukasus, Ottoman harus kembali ke perbatasan sebelum perang dengan Rusia. Ada 2 peristiwa penting yang terjadi setelah gencatan senjata itu yang menentukan sejarah Ottoman selanjutnya. A. Pendudukan Istanbul atau Konstantinopel dan provinsi-provinsi timur oleh sekutu pada 13 November 1918. Untuk pertama kalinya, sejak ditaklukkan Ottoman pada 1453, kota ini kembali dikuasai oleh Barat. B. Pendudukan Smyrna di Provinsi Izmir oleh Yunani atas izin sekutu pada tanggal 14 Mei 1919. Smyrna didominasi komunitas Yunani. Tidak lama setelah pendudukan itu, Smyrna ditanda kerusuhan etnis dengan korban paling banyak dari komunitas beretnis Turki. Pada Juni 1919, Kemal mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa tokoh sipil dan militer di Turki kota Amasya. Hasil pada intinya menyepakati bahwa integritas teritorial berada di ujung tanduk, karena itu penuh usaha dan tekad untuk mencapai kemerdekaan. Pada 23 Juli sampai 14 Agustus 1919 diadakan kongres di kota Erzurum di timur. Hasil kongres tersebut sebagai berikut. Pertama, menerima keinginan 6 provinsi timur untuk tetap berada dalam naungan Ottoman. Kedua, menolak perlakuan skema mandat di wilayah kekuasaan Ottoman. 3. Menolak memberikan privilege kepada Yunani atau Armenia. Keempat, bertekad melakukan perlawanan jika resolusi tersebut dilanggar oleh sekutu. Dalam Kongres Sivas 4-11 September 1919, wilayah Ottoman tidak hanya mencakup 6 provinsi timur, tetapi juga seluruh wilayah Anatolia, Istanbul, dan Rumelia.
Rumelia adalah sebutan untuk wilayah-wilayah kekuasaan Ottoman di Balkan. Hasil Kongres Sivas yang disahkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Turki. Yang kedua, perlawanan bersenjata terhadap setiap penduduk asing Turki. Yang ketiga, keutuhan wilayah Ottoman, yaitu wilayah mayoritas etnis Turki dan beragama Islam, serta wilayah-wilayah yang tidak diduduki sekutu. Keempat, tekad untuk mempertahankan kota Istanbul dan Armara yang berada di antara Selat Bosporus dan Laut Hitam. Yang kelima, hal-hal yang terkait perdagangan serta Bosporus dan Selat Dardanelles dinegosiasikan kembali antara Turki dan negara-negara terkait. Pada 16 Maret 1920, Inggris melakukan razia besar-besaran dan menangkap 150 orang, termasuk beberapa anggota parlemen. Pada 18 Maret 1920, Inggris membubarkan parlemen kekuasaan. Pada 20 April 1920, Turki mendirikan pemerintahan di Ankara. Dalam sidang pertama, majelis memutuskan hal-hal sebagai berikut. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Turki. Perwakilan rakyat tertinggi berada di tangan Majelis Nasional Agung. Majelis Nasional Agung berfungsi sebagai lembaga legislatif dan eksekutif. Pada 10 Agustus 1920, Sekutu memaksa Sultan menandatangani Perjanjian Sevres, yang isinya yang pertama, Kesultanan Ottoman dihapus. Sekutu menguasai Ottoman dalam bidang keuangan dan militer, termasuk menempatkan pasukan di Istanbul. Turki melepas seluruh haknya atas Balkan, Jazirah Arab, dan Afrika Utara. Perjanjian ini juga mengakui berdirinya Kerajaan Hijaz, bagian dari Arab Saudi sejak 1932. Inggris mendapat Afrika Utara, Transjordania, dan Persia Selatan Jazirah Arab. Daerah Levant, Suriah, dan sekitarnya berada di bawah mandat Prancis, dan Palestina berada di bawah mandat Inggris. Armenia menjadi negara merdeka serta berhak atas Anatolia bagian timur laut. Wilayah Kurdistan yang selama berada di bawah Ottoman merupakan bagian dari Provinsi Mosul. Diberi kesempatan untuk mengadakan referendum untuk menentukan nasibnya. Yunani diizinkan menempatkan pasukan di Thrace Timur dan pantai barat Anatolia, serta berhak menguasai kepulauan Aegea dan Selat Dardanelles. Italia menempatkan wilayah Dodekanisa, sebagian besar Anatolia Selatan dan Barat atau Tengah, serta kota pelabuhan Anatolia dan bekas ibu kota Seljukonya. Perjanjian ini dianggap menginjak-injak martabat Turki. Kaum nasionalis Turki mengancam Sultan Ottoman karena membiarkan Sekutu menduduki wilayah Ottoman. Pada Januari 20, 1921, Majelis mengesahkan konstitusi baru yang menetapkan Majelis Agung Nasional sebagai satu-satunya wakil rakyat yang sah. Pada 1 November 1922, Majelis menghapus Kesultanan pada 17 November. Sultan Mehmed ke-6 mengasingkan diri ke Malta. Pada saat pasukan revolusioner dipimpin oleh Atatürk melancarkan perang terhadap Sekutu dengan sisa-sisa stok persenjataan militer Ottoman. Perang ini dibagi menjadi 3 front, yaitu pertama front barat, 2 front timur, dan 3 front selatan. Adapun prinsip-prinsip perjuangan kontrrevolusioner adalah 1. Pembentukan Turki sebagai republik yang bebas dan berdaulat, sekularisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, nasionalisme dan modernisasi seluruh bidang kehidupan di Turki. Singkat cerita, Turki berhasil memukul mundur tentara Sekutu. Hal ini memaksa Sekutu menyetujui perundingan di Swiss yang menghasilkan perjanjian Lausanne pada tahun 1923. Isi perjanjian Lausanne adalah sebagai berikut, yaitu Turki menerima batas-batas negaranya sendiri seperti yang sekarang ini, tidak melepas semua haknya atas provinsi-provinsi Arab serta mengakui kepemilikan Siprus oleh Inggris atas dan pemilikan
Khanas oleh Italia. Sekutu membatalkan otonomi Kurdistan serta tidak ada kewajiban bagi Turki untuk melepaskan Armenia. Sekutu meninggalkan seluruh pengaruh dalam bentuk apapun atas Turki, terutama militer dan keuangan. Sela-sela strategis Turki yaitu Bosporus dan Dardanelles yang menghubungkan Laut Hitam, Aegea, dan Tengah dinyatakan terbuka bagi semua pelayaran. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Lausanne, dunia internasional mengakui kedaulatan Republik Turki sebagai negara penerus resmi Kesultanan Ottoman. Republik Turki diproklamasikan pada 29 Oktober 1923 di ibu kotanya yang baru. Ankara Mustafa Kemal dipilih sebagai presiden pertama negara Turki. Pendirian republik diikuti dengan reformasi di banyak bidang sebagai bentuk modernisasi. Turki mengadopsi konstitusi, sistem hukum, dan pemerintahan sekuler. Mustafa Kemal menerapkan nilai-nilai Barat dalam segala aspeknya, serta menjadikan Barat barometer kemajuan peradaban modern abad 20. Sebagai salah satu bentuk nasionalisme, bahasa dan aksara Turki ditetapkan sebagai bahasa resmi negara menggantikan aksara Arab. Kemal juga memerintahkan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Turki, dan khutbah Jumat juga menggunakan bahasa Turki. Sementara itu, ia sendiri ditetapkan sebagai Bapa Bangsa dengan gelar Atatürk, yang berarti Bapak Orang Turki. Selain itu, seluruh warga negara Turki dianjurkan mengenakan pakaian yang mirip dengan model pakaian masyarakat Barat. Hingga tahun 1950, azan di masjid-masjid tempat diwajibkan memakai bahasa Turki. Sekian dari saya, terima kasih.